Gibran beler Raka Buming mau cek ombak. Kira-kira masih laku nggak ya pencitraan naik pesawat ekonomi kayak bapakku dulu? Ternyata rakyat sudah pada pinter sekarang. Rupanya trauma dikibulin oleh bapakku sangat membekas di ingatan rakyat. Kalian masih nggak sadar kalau pencitraan sok merayat gini tuh nggak ada korelasinya sama keberhasilan memimpin sebuah negara. Kaget. Makanya Pak Prabowo jangan terlalu dibiarkan ini anak. Dia nanti berbahaya ini. Kan bagaimana kita lihat daya rusak bapaknya aja begitu. Ini akan diikuti oleh anaknya. Jadi hati-hati ya dengan gimmick-gimmick yang seperti ini. Ingin meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, terutama Partai Gerindra. Partai Gerindra. Partai Gerindra. Apa urusannya? Kenapa minta maaf ke Gerindra tong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Beberapa hari yang lalu Gibran bertolak ke Solo, dan Gibran menggunakan pesawat ekonomi. Tentu hal ini banyak komentar ya daripada netizen yang mengatakan bahwasanya ini mah cari simpatik saja. Lagi-lagi ini pencitraan nih kayak bapaknya dan lain sebagainya. Tapi sudut pandang rakyat itu kan beda-beda teman-teman semua ya kan. Ada yang mengatakan ya ini hanya gimmick saja lah kayak bapaknya, ini pencitraan dan lain sebagainya. Ada juga yang membela gitu tentunya ya. Tapi kalau dilihat-lihat guys, gue udah ngeliat nih utuh videonya ya. Di situ terlihat sekali banyak banget kamera di mana-mana dan memang sudah di setting sebelumnya, terlihat sekali ya. Dan lucunya atau menurut gua agak aneh dikit sih ya, kenapa saat sudah sampai di pesawat kan di situ ada tuh rakyat yang lain yang juga naik pesawat bareng gitu ya. Kok terlihat Gibran tidak menyapa ya? Justru di situ ada ibu-ibu yang di kursi dan minggir, akhirnya Gibran masuk ke situ terus naruh tasnya duduk udah gitu aja. Ya gua nggak tahu sih ya saat perjalanan bagaimana, kan kita nggak lihat juga videonya, nggak sampai full gitu ya. Tapi sekilas aja gitu ngelihat kok seperti itu gitu. Dan di sini juga ada video daripada netizen ya yang memperlihatkan behind the scene, karena kelihatan banget tuh bagaimana para anggota sosial medianya gitu ya yang membawa kamera dan lain sebagainya itu sigap sekali. Nanti kita lihat guys. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita coba cek dulu di akun X ya. Tweetan dari Cakum. Wapres Gibran bertolak ke Semarang, Jateng pada Jumat 22 November pagi untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Menurut saya sih bukan kunjungan kerja, saya menduga akan melakukan kampanye terselubung untuk pasangan Luffy yang surveinya semakin menurun. Gimik pakai pesawat komersial persis seperti yang dilakukan Jokowi awal-awal jadi presiden. Ya terlihat dari sini ya, bahkan Gibran tidak menyapa ibu-ibu dan anaknya ya yang sempat hampir duduk di tempat duduknya gitu ya. Ya kita nggak tahu sih, terlalu fokus kali ya Gibran ya, jangan berburuk sangka dulu guys. Coba kita lihat komentarnya nih. Dari Hasbi, nggak ada petugas berani negur, mas jaketnya dilepas pas lewat security check. Dari Raka bin WN, gayanya sederhana, seperti orang biasa, tidak diistimewakan dan merakyat, tapi bengis, rakus dan kejam. Rakyat udah bosan lihat gayanya. Dulu bapaknya juga seperti itu, hasilnya dia makin kaya, negara makin hancur, rakyat makin miskin. Wow, dalam sekali ini guys. Ya, gua akan cuma bacain komentar di sini ya. Gue gak bisa komentar lebih lanjut sih guys. Lihat kegiatan Wapres, rakyat seperti nonton. Waduh, kok nyampe sana guys. Jangan tertipu sama keluarga Mulyono. Keluarga, ngeri juga ini mau diterusin nih. Teruslah membangun citra si anak. Anak haram konstitusi ini demi mulus di 2029.
Citra terus pokoknya ya. Oke guys, ini kalau lama-lama membacain komenan dari netizen gue jadi merinding nih. Mending kita langsung saja ke videonya ya. Gibran beler Raka Buming mau cek ombak. Kira-kira masih laku nggak ya pencitraan naik pesawat ekonomi kayak bapakku dulu? Ternyata rakyat sudah pada pinter sekarang. Rupanya trauma dikibulin oleh bapakku sangat membekas di ingatan rakyat. Lantas bagaimana nasibku di 2029 ya? Aku nggak punya partai. Adikku partainya terancam nyungsep. Pamanku sudah tak punya taring. Ibuku bingung harus merengek kemana lagi. Soalnya bapakku cuma jadi pengasong pilkada. Ya wis lah, aku balik Solo saja ya pak. Mau buka rental komik. Kemarin ditololin sama Mulyono, sekarang ditololin sama Gibran. Dan yang ditololin juga tolol. Kalian masih nggak sadar kalau pencitraan sok merayat gini tuh nggak ada korelasinya sama keberhasilan memimpin sebuah negara. Kaget. Lihat tuh Presiden Amerika, China, Korea Selatan. Gak perlu masuk gorong-gorong atau sok-sok naik pesawat komersial. Tapi makmur negaranya. Yang dilihat tuh kebijakannya. Solusi untuk negaranya tuh apa? Kalian lebih milih kagum sama atraksi yang gak berfaedah ketimbang ngulik hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk memakmurkan negara. Nih SBY gak pernah atraksi sok merakyat. Ekonominya jos. Jokowi sok merakyat. Ekonominya amburadul. Rakyat banyak yang stres kena judol, pinjol, dan kekacauan-kekacauan lainnya. Dan gak bisa nanganinya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, ini videonya guys, terlihat ya di situ ya. Mobat Mabit fotografernya ya, videografernya ya. Banyak sekali guys. Nah, ini banyak banget yang di belakang, nggak disapa. Padahal Anda sebagai pemimpin Indonesia loh, walaupun pemimpin nomor 2 ya. Tapi kan harusnya disapa. Apa kabar Bapak Ibu, sehat-sehat semua? Ikut ya, saya di pesawat ini. Nggak ada. Kenapa? Karena Gibran kesulitan kalau bicara. Kalau Gibran bicara, nanti akan tampak gaya-gaya yang tidak natural. Akan tampak gestur-gestur yang dipaksakan. Nah kan ini kita sudah lihat dalam banyak kesempatan kan begitu. Gibran ini sulit gitu untuk dikondisikan tata bahasanya. Makanya kalau mendadak ditanya wartawan, ya dia lempar ke yang lain. Atau ya udah ya, pertanyaan sudah begitu panjang, responnya ya udah ya. Gimana ini? Nah jadi apa yang dilakukan oleh settingannya timnya Gibran kemarin naik pesawat, saya kira itu gagal karena kecerdikan netizen. Berarti tidak diakui dong. Nggak ada tampang wibawanya. Gimana mau lepas jaket ketahuan bawa waduh. Gimik anak dan bapak sama-sama bikin mual. Sepertinya Gibran habis-habisan pencitraan. Pasti habis-habisan dan dananya mungkin unlimited sampai 5 tahun ke depan. Makanya Pak Prabowo jangan terlalu dibiarkan ini anak. Dia nanti berbahaya ini. Kan bagaimana kita lihat daya rusak bapaknya aja begitu. Ini akan diikuti oleh anaknya. Jadi hati-hati ya dengan gimmick-gimmick yang seperti ini. Apa? Hati-hati ya dengan gimmick. Ya benar. Karena pemimpin itu bukan dilihat dengan gaya merakyatnya ya, tapi kebijakannya ya teman-teman semua. Sekali lagi kebijakannya, bagaimana pemimpin mengambil kebijakan yang tentunya untuk mensejahterakan rakyatnya. Contohnya guys, nih contohnya penguatan KPK tuh, terus ambil lagi kebijakan soal misalnya korupsi, perampasan aset tuh, itu gitu loh, pengelolaan sumber daya alam tuh. Bagaimana sumber daya alam itu bisa dikelola oleh negara gitu, 80% masuk ke negara gitu kan, mantap itu. Tapi ya kita tunggu saja nih pemerintahan Pak Prabowo ini kan baru mulai ini ya. Udah kelihatan sih kayaknya bakal lebih dari cus gitu. Kita tunggu guys, kita lanjut lagi nih. Setelah viral video yang ada makan gratis di sekolah terus direkam isinya ada yang kosong, tahu nggak lo? Terus siswanya ketawa, hahaha gitu. Tahu kan lo? Nah tiba-tiba keluar tuh video permintaan maaf dari siswa. Bukan catering, bukan sekolah, siswanya minta maaf. Anjay, itu udah aneh. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Lo denger pernyataan ini. Ingin meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, terutama
Partai Gerindra. Partai Gerindra. Partai Gerindra. Apa urusannya? Kenapa minta maaf ke Gerindra tong? Masa sih Gerindra tersinggung sama video kayak begitu? Kan tidak mungkin. Gerindra itu kan partai yang asik. Lu lihat aja admin sosmednya. Kan admin paling lucu, paling kocak, jenaka, dagelan kan itu. Kalau balas-balas komen, reply di X itu suka lucu-lucu banget kan. Masa partai kayak begitu mudah tersinggung? Ya kali, tidak mungkin dong. Masa partai Gerindra intimidasi anak sekolah? Lagian ya, kalaupun ada kotak kosong begitu, kita semua tahu itu tuh kesalahan teknis, nggak sengaja. Mungkin kelewat gitu ngisinya. Kita itu justru fokus sama lauknya. Lu lihat tuh isinya tahu sama kangkung. Sedih. Ya ada susu kotak kecil lah. Coba ibu-ibu di rumah hitung deh kalau masak begitu di rumah habis berapa. Jangan judi. Jangan berjudi. Solusi buat perjudolan di Indonesia, tolong di tag admin Grandong nih. Solusi ini berlaku jika kompleksitas perjudolan di Indonesia sama dengan di Konoha seperti yang udah gue bahas di VT ini. Maka solusinya adalah kumpulkan para pengendali judol berkolaborasi dengan pengembang game online lokal untuk menyediakan sistemnya, servernya, permainannya, dan lain-lain. Indonesia juga punya loh, jangan salah. Legalkan industrinya, kembangkan dari dalam negeri, disupport supaya bisa mentarget pemain luar negeri. Kemudian diatur iklannya supaya jangan nipu, jangan nyepam, jangan manipulatif. Kayak iklan rokok gitu loh, wajib mencantumkan bahaya merokok. Jadi kalau mau iklan harus sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya berjudi. Kira-kira begitu. Guys, tolak PPN naik jadi 12%. Gaji lo aja nggak naik-naik. Masa pajaknya udah naik, rupiahnya lagi melemah, pajaknya kok makin menguat. Yang konglomerat dikasih tax amnesty atau pengampunan pajak. Yang kelas menengah dikejar-kejar pajak, udah gitu dinaikin pula. Gaji anggota DPR naik, tunjangan mantan presiden naik. Rakyat daya belinya lagi turun, malah disiksa pakai kenaikan pajak. Satu kata yang menggambarkan ini, ketidakadilan. Ibarat ya pemerintah kalau lagi ngobrol sama konglomerat kayak gini, Bapak Ibu bikin usaha ya di sini, keruk aja alam kita sebanyak-banyaknya, eksploitasi rakyat kita sebesar-besarnya, nanti juga dapat bonus pengampunan pajak, izin ya bagi-bagi kalau bisa. Tapi kalau ngobrol sama rakyat, weh, mana pajak, sini, skincare lo, elektronik lo, rumah lo. Kayaknya juga curang nih 11%. Gue naikin aja 12%. Kacau kan? Ini dimulai dari pemerintah Jokowi lewat undang-undang harmonisasi perpajakan yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo akan menaikkan PPN dari 11 jadi 12% per tahun 2025. Kalau kita lihat data, Indonesia itu masuk dalam top 7 negara dengan UMR paling rendah di dunia. Tapi urusan soal pajak, soal PPN, cuman di level Asia Tenggara aja, kita menempati posisi salah satu yang paling tertinggi. Ini baru di level Asia Tenggara loh. Kanada aja yang negaranya super maju dan terkenal pelayanan publiknya bagus, itu PPN-nya cuma 5%. Dan gajinya berkali-kali lipat lebih dari Indonesia. Kalau di kita, udah mah pendapatannya rakyat kecil, pajaknya disuruh tinggi. Pajak itu naik sebenarnya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Asal timbal balik dan signifikansi buat rakyatnya itu jelas, itu kerasa. Kalau sekarang itu kesana cuma buat menuhin ego mercusuarnya kekuasaan. Mulai dari IKN yang makan anggaran besar banget, atau makan gratis, atau gaji pejabat yang selalu naik. Jadinya nggak ada signifikan buat rakyat. Dan lo jangan ngira kalau pajak dari 11% jadi 12% itu naiknya dikit. Bro, enggak. Contoh ya, belanja bulanan lo adalah 1 juta. 1 bulan itu 120.000. 1 tahun itu 1.400.000. Lu keluar hanya buat PPN. Belum ntar dipotong tapera, dipotong apalah. Dikala rakyat kelas menengah dalam 5 tahun terakhir jumlahnya turun drastis dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Dan ini sangat-sangat miris guys. Padahal salah satu syarat menjadi negara maju adalah semakin bertambahnya kelas menengah. Di kita semakin hancur. Jadi nggak ada kata lain selain tolak PPN 12% atau kita penuhi kembali jalanan dan gaungkan kembali peringatan darurat.